Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Arneta Desriani dengan NIM 180384202010. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek pengembangan instrumen tes. Nah, dosen pengampu dari mata kuliah evaluasi pembelajaran kali ini adalah Ibu Dr. Nur Izzati, SPD MSI. Nah, selanjutnya ada sistematika dari pelaporan tugas proyek pengembangan instrumen tes, yaitu ada 4. Yang pertama ada latar belakang dan tujuan, yang kedua ada hasil dan pembahasan, yang ketiga ada tahapan pengembangan instrumen tes, yang keempat ada kesimpulan dan manfaat yang diperoleh. Selanjutnya kita masuk ke sistematika pelaporan yang pertama, yaitu latar belakang. Dalam proses pembelajaran ada yang namanya proses evaluasi atau penilaian. Proses ini terjadi di jenjang manapun. Proses ini merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan kualitas pendidikan. Evaluasi pembelajaran di sini mencakup pada penggunaan instrumen, yang mana instrumen itu memiliki peran penting dalam mengetahui tingkat kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang telah diberikan. Oleh karena itu, di sini saya melakukan proyek pengembangan instrumen tes pada butir soal matematika yang telah saya buat dengan materi bilangan bulat, pecahan, dan bentuk aljabar untuk kelas 7 SMP, yang mana dari materi ini akan saya lakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran, dan uji daya pembeda. Nah, dari hal ini dapat kita buat menjadi soal pilihan ganda dan soal uraian. Sistematika pelaporan yang kedua adalah tujuan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menguji coba soal-soal yang telah dibuat, untuk memberikan pemahaman dalam mengelola dan menganalisa hasil uji coba soal, untuk mengetahui pengetahuan siswa dan kualitas dari instrumen yang telah dibuat, dan sebagai langkah awal untuk mengetahui proses pembelajaran siswa. Jadi tujuan dari proyek pengembangan instrumen tes ini, kita dapat tahu bagaimana cara menentukan apakah soal yang kita gunakan itu dapat dipahami secara baik oleh siswa atau tidak, dan juga soal kita tuh termasuk soal yang bagus atau tidak. Sistematika pelaporan yang ketiga itu adalah tahapan pengembangan instrumen tes. Nah, dalam tahapan pengembangan instrumen tes ini ada 6 tahap. Yang pertama adalah menetapkan tujuan tes. Nah, tujuan tes ini itu merupakan hal yang sangat penting, karena dengan menetapkan tujuan kita dapat tahu atau dapat mengarah kemana sih pengembangan instrumen tes yang akan kita gunakan ini. Nah, di sini untuk menetapkan tujuan tes itu ada 4 macam tes yang dapat menjadi acuan. Yang pertama ada tes penempatan, yang kedua ada tes diagnostik, yang ketiga ada tes formatif, yang keempat ada tes sumatif. Nah, di sini tes yang saya gunakan adalah tes diagnostik, yang mana tes tersebut berisikan soal untuk ujian akhir sekolah, ujian akhir semester. Yang kedua, melakukan analisis kurikulum. Nah, untuk melakukan analisis kurikulum itu berarti kita dalam pembuatan soal atau menentukan materi, kita harus sesuai dengan kurikulum yang ada. Melakukan analisis ini dalam menentukan standar kompetensi atau kompetensi dasar itu kita harus sesuai dengan kurikulum yang ada. Yang ketiga itu ada membuat kisi-kisi. Nah, di sini pada tahapan pengembangan instrumen tes ada yang namanya pembuatan kisi-kisi. Nah, pembuatan kisi-kisi ini bertujuan untuk sebagai acuan kita dalam membuat soal. Dalam kisi-kisi ini ada yang namanya SK atau KI, ada yang namanya KD, berisikan
kelas atau semester, materi, indikator-indikator soal, dan bentuk tes, yang mana nantinya dalam pembuatan kisi-kisi ini akan digunakan sebagai acuan dalam menuliskan soal yang akan kita ujikan atau akan kita bentuk dalam instrumen tes tersebut. Yang keempat ada menulis soal. Nah, dalam proses menulis soal ini kita menulis soal sesuai dengan indikator-indikator soal yang telah kita buat pada kisi-kisi. Nah, di sini saya sebelumnya telah membuat indikator-indikator soal dari 3 materi. Yang pertama ada bentuk aljabar, yang kedua pecahan, yang ketiga ada bilangan bulat. Nah, yang keempat itu ada melakukan telaah instrumen secara teoritis. Nah, di sini maksudnya itu kita melakukan telaah instrumen tes sebelum soal tersebut kita sebarkan. Nah, di sini tuh kita melakukan analisis dulu mengenai tes atau soal yang telah kita buat itu sesuai apa tidak dengan ketentuan, seperti bahasanya itu sudah masuk atau sudah mudah dipahami, atau dari penulisan, apakah penulisan tersebut sudah benar atau salah. Dan yang terakhir melakukan uji coba hasil uji coba tes. Nah, di sini dalam melakukan uji coba itu kita melakukan penyebaran soal kepada siswa. Nah, untuk di sini saya menggunakan rekan-rekan saya dalam melakukan uji coba apakah soal yang saya buat itu telah bagus atau tidak. Nah, untuk hasil uji cobanya ini saya melakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran, dan uji daya pembeda dari hasil jawaban teman yang telah menjawab soal kita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran, dan uji daya pembeda dari soal yang telah saya buat. Nah, di sini jumlah soal yang saya buat itu adalah 20 soal pilihan ganda dan 5 esai. Nah, yang pertama di sini ada uji validitas ya. Sebelumnya uji di sini saya menggunakan Excel dikarenakan saya tidak bisa mengunduh SPSS. Jadi saya menggunakan Excel di sini ya. Untuk menguji butir soal ini. Setelah diuji, ternyata hanya ada 5 soal saja, yaitu yang valid itu hanya 5, yaitu nomor 3, 8, 12, 19, dan 20. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 itu tidak valid. Nah, yang selanjutnya itu ada uji reliabilitas. Hasil dari uji reliabilitas yang telah diuji tadi ini ternyata hasilnya itu hasil dari uji combatnya 0,194 itu dia lebih kecil, atau R hitungnya itu lebih kecil dari R tabel, yang mana 5 soal tersebut itu jadi tidak reliable atau belum konsisten untuk digunakan. Nah, yang ketiga itu ada uji tingkat kesukaran butir soal. Nah, dari hasil yang didapatkan yaitu 20 butir soal pilihan ganda, untuk tingkat kesukaran yang sangat mudah itu ada 18 soal, yaitu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Dan untuk tingkat kesukaran yang mudah ada 2, yaitu nomor 7 dan nomor 11. Nah, di sini saya juga melakukan uji daya pembeda. Hasil yang didapatkan itu yaitu dari 20 soal pilihan ganda, daya beda butir soal yang jelek itu ada 11 nomor, yaitu nomor 3, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, dan 20. Untuk daya beda butir soal yang cukup namun harus direvisi ada 5 soal, yaitu nomor 1, 2, 5, 8, dan 16. Dan untuk soal daya beda soal yang cukup ada 4 soal, yaitu nomor
4, 6, 9, dan 10. Nah, selanjutnya ini ada hasil dari analisis soal uraian ya, yang telah saya berikan. Nah, sama seperti tadi, saya melakukan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji tingkat kesukaran, dan uji daya pembeda. Dari kesimpulannya ya, uji yang telah saya lakukan, uji validitas tersebut, R hitungnya itu lebih besar dari R tabel. Dengan simpulan, soal nomor 1 itu valid atau sedang, nomor 2 itu tidak valid atau rendah, nomor 3 itu valid atau sangat tinggi. Karena kebanyakan di nomor 3 ini rekan saya banyak salah dalam menjawabnya. Yang keempat itu valid yang dalam kategori sedang, dan yang terakhir itu valid dalam kategori tinggi. Jadi untuk soal evaluasi yang uraian ini, saya menemukan ada 4 soal yang valid dan 1 soal yang tidak valid. Sehingga dalam uji reliabilitasnya itu total dari R hitungnya itu ada 0,46246673 dan R tabelnya itu 0,37388591, yang mana artinya jumlah dari R hitung itu lebih besar dari R tabel. Jadi kesimpulannya untuk soal analisis uraian yang telah saya buat ini termasuk ke dalam soal yang reliable atau layak digunakan. Untuk tingkat kesukaran, untuk nomor 1 itu termasuk ke dalam kategori yang terlalu mudah. Karena semua dari siswa itu banyak yang menjawab atau mudah dalam menjawab. Yang untuk nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu termasuk yang sukar. Nah, sama seperti pilihan ganda, dikarenakan jumlah dari mahasiswa yang menjawab soal saya itu ada 28 mahasiswa, sehingga di sini saya menggunakan 27% dari 28 siswa yang saya bulatkan menjadi 8. Jadi ada 8 kelompok atas dan 8 kelompok bawah. Sama seperti pilihan ganda tadi. Jadi untuk R hitungnya itu untuk kelompok atas dan kelompok bawahnya itu saya menggunakan 8 atas dan 8 bawah. Jadi dapat disimpulkan daya pembedanya itu dapat diketahui dari jumlah kelompok atas dikurang kelompok bawah. Nah, setelah kita cari tadi, di sini ada ditemukan kriteria dari daya pembedanya. Nah, untuk nomor 1 itu termasuk soal yang revisi. Namun dia sudah termasuk soal yang cukup atau yang bisa digunakan. Untuk nomor 2 itu termasuk soal yang jelek, dikarenakan soal tersebut mudah dan jelek sehingga harus dihilangkan. Nomor 3 itu termasuk soal yang cukup namun harus direvisi. Dan soal nomor 4, nomor 5 itu termasuk soal yang jelek sehingga harus dihapus. Jadi total dari soal yang harus direvisi itu ada 2 dan soal yang harus dihilangkan atau di drop itu ada 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama itu adalah mengenai tahapan pengembangan instrumen tes. Pada tahapan pengembangan instrumen tes ada 6 tahapan. Yang pertama itu menetapkan tujuan tes, yang kedua melakukan analisis kurikulum, yang ketiga membuat kisi-kisi butir soal, yang keempat menulis soal, yang kelima ada melakukan telaah instrumen secara teoritis, yang terakhir ada melakukan uji coba hasil uji coba tes. Nah, yang kedua itu mengenai hasil uji validitas. Nah, dapat kita simpulkan dari penjelasan tadi, untuk soal objektif ada 5 soal yang valid dan 15 soal yang tidak valid. Jadi itu harus direvisi kembali. Untuk soal esai ada 4 soal yang valid dan 1 soal yang tidak valid. Untuk hasil uji reliabilitas, untuk soal pilihan ganda itu ada 5 soal yang valid dan sudah terbukti bahwa soal itu tidak reliable. Nah, untuk soal dari esai itu ada 4 soal yang valid sehingga sudah terbukti bahwa 4 soal tersebut termasuk yang soal yang reliable. Dari hasil uji tingkat kesukaran butir soal, hasil yang didapat dari 20 butir soal pilihan ganda untuk tingkat kesukaran sangat mudah ada 18 soal,
yaitu soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dan untuk tingkat kesukaran yang termasuk mudah ada 2, yaitu soal nomor 7 dan nomor 11. Untuk soal pada esai itu ada soal yang termasuk mudah itu hanya 1, yaitu nomor 1, dan 4 soal yang termasuk sukar, nah itu nomor 2, 3, 4, 5. Nah, untuk hasil daya pembeda butir soal, hasil yang didapat yaitu dari 20 butir soal pilihan ganda, daya beda butir soal yang jelek ada 11 soal. Dan untuk daya butir soal yang cukup namun harus direvisi ada 5 soal. Dan untuk daya beda soal yang cukup ada 4 soal. Sedangkan untuk soal esai, untuk soal yang cukup namun harus direvisi itu ada 2 soal. Dan yang soal yang jelek itu ada sekitaran 3 soal. Baiklah, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari tugas proyek yang telah saya buat. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran, dan uji daya pembeda dari soal yang telah saya buat. Nah, di sini jumlah soal yang saya buat itu adalah 20 soal pilihan ganda dan 5 esai. Nah, yang pertama di sini ada uji validitas ya. Sebelumnya uji di sini saya menggunakan Excel dikarenakan saya tidak bisa mengunduh SPSS. Jadi saya menggunakan Excel di sini ya. Untuk menguji butir soal ini. Setelah diuji ternyata hanya ada 5 soal saja, yaitu yang valid itu hanya 5, yaitu nomor 3, 8, 12, 19 dan 20. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 itu tidak valid. Nah, yang selanjutnya itu ada uji reliabilitas. Hasil dari uji reliabilitas yang telah diuji tadi ini ternyata hasilnya itu hasil dari uji combatnya 0,194 itu dia lebih kecil, atau R hitungnya itu lebih kecil dari R tabel, yang mana 5 soal tersebut itu jadi tidak reliable atau belum konsisten untuk digunakan. Nah, yang ketiga itu ada uji tingkat kesukaran butir soal. Nah, dari hasil yang didapatkan yaitu 20 butir soal pilihan ganda, untuk tingkat kesukaran yang sangat mudah itu ada 18 soal, yaitu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Dan untuk tingkat kesukaran yang mudah ada 2, yaitu nomor 7 dan nomor 11. Nah, di sini saya juga melakukan uji daya pembeda. Hasil yang didapatkan itu yaitu dari 20 soal pilihan ganda, daya beda butir soal yang jelek itu ada 11 nomor, yaitu nomor 3, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, dan 20. Untuk daya beda butir soal yang cukup namun harus direvisi ada 5 soal, yaitu nomor 1, 2, 5, 8, dan 16. Dan untuk soal daya beda soal yang cukup ada 4 soal, yaitu nomor 4, 6, 9, dan 10.